Yo guys, kali ini gue bakal bahas info terbaru dari Ultraman Blazar. Walau nggak baru-baru banget, sorry ya karena lama nggak bahas Blazar di sini. Karena biasanya kan info-info Blazar tiap minggunya keluar dikit-dikit, makanya nggak gue bahas dulu. Kumpulin aja dulu ya. Dan kenapa gue nggak bahas case-nya Blazar? Gue nunggu sampai semua case-nya habis di reveal ya. Kalau satu-satu kan nanti kan ya videonya kepisah-pisah ya kan. Makanya gue milih banyakin infonya dulu supaya nanti kita bahasnya bisa menyeluruh. Nah, kalau cara gua bahas-bahasnya gitu guys. Bahkan jangan heran kenapa gua nggak bahas Blazar baru-baru ini. Jadi tanpa bubuk lagi, langsung aja simak videonya sampai habis. Oke, untuk pembahasan kali ini gua akan bahas perihal info baru dari Blazar seperti footage terbarunya dan kaiju-kaiju dari Blazar yang nggak sengaja bocor baru-baru ini. Nah, untuk case-nya kapan? Seperti yang gue bilang, selesaikan semuanya dulu baru gue bahas semua case Blazar, oke? Jadi di sini gue bakal bahas seperti footage kaiju baru dari Blazar dan info-info lainnya. Jadi langsung dah kita masuk ke pembahasannya. Nah, kita akan mulai dari scan-scan majalah dari Ultraman Blazar yang keluar sekitar akhir bulan April kemarin. Di sini juga banyak menampilkan scene-scene baru, cuman gak sampai spoiler banget. Di scan majalah yang pertama, di sini ada Blazar yang tengah melakukan fighting pose yang ya keren lah ya, dan di samping atasnya ada Blazar yang ada di malam hari yang kemungkinan ini di episode 1 karena latar tempatnya sama. Yang kedua, di sini ada Blazar yang lagi berdiri dan ada di siang hari yang kemungkinan ini juga di saat setelah Blazar nge-fighting pose di trailernya itu yang ada asap-asap, color gradingnya mantap. Mungkinnya ini kayak lanjutannya mungkin ya, karena mirip-mirip siang hari ada asap, terus kamera di bawah ya kan. Yang ketiga, nah ini menunjukkan race pose dari Ultraman Blazar beserta sedikit efek-efek dari belakangnya. Ya keren-keren aja sih kalau dari gue ya. Kalau udah tayang mungkin lebih keren lagi, karena pastinya latar belakangnya bakal lebih bagus. Yang keempat ada Blazar yang memegang spiral blade-nya. Ya pastinya ini adalah posisi kuda-kuda mungkin ya sebelum Blazar menambahkan spiral blade-nya ke musuh. Yang kelima, di sini Blazar main lompat tali. Asli nggak tahu ngapain boy, ininya lompat. Yang keenam ada Blazar dengan Ergaron. Dipastikan Blazar dan Ergaron ini bakalan team up ke depannya. Nantikan aja, ya kayak Z sama Avenger lah ya. Yang ketujuh lagi-lagi di sini ada Blazar yang lompat, tapi kayaknya ini lompat sambil nyerang gitu deh ya, kayaknya. Karena ngeliat tangannya kayak nyerang aja gitu ya. Apa ngecetek musuh gitu kah? Cetek gitu. Yang kedelapan, nah di sini scan majalahnya lumayan gede, ya kayak scan majalah Ultraman pada umumnya lah ya, dimana di sampingnya menampilkan perspektif dari Blazar seperti depan, belakang, kanan, dan kiri. Nah uniknya lagi, bagian belakang tubuh Blazar berbeda seperti Ultraman pada umumnya. Biasanya kan desain Ultraman itu di belakangnya ada kayak apa itu ya, ya mirip-mirip gitu lah ya, yang gunanya itu buat buka tutup kostumnya. Nah kalau Ultraman biasanya kan rata aja tuh ya, garis gitu doang ya kan. Nah di Blazar enggak, malah kayak dimiripin kayak sirip ikan banget. Mungkin supaya kesan aliennya dapat, dan juga mungkin supaya kresek buat buka tutupnya nggak kelihatan banget. Di sampingnya ada Ergaron, nanti kita bahas footage ada yang lebih HD ya. Nah di bagian tengah yang paling gue itu menampilkan pertarungan Ultraman Blazar dengan Bazanga. Di samping-sampingnya juga ada Blazar bertarung dengan melawan Bazanga ya. Kemudian di samping kanan ada Blazar yang terbang. Mungkin ini pose Blazar pas terbang ya. Ya mirip Gingas ya, tangannya di belakang gitu ya kan. Dan di bawahnya ada Blazar yang menembakkan spiral blade-nya ke musuh. Dan itu Neronga ya. Nah mungkin ada yang nanya, bang apa nanti Neronga bakal muncul? Kemungkinan Neronga muncul ini kalau dari gua masih kurang meyakinkan, karena yang munculnya di scan majalah gini doang. Karena kadang cuma buat gambar ya nambah-nambahin doang gitu ya. Dulu kan ada trigger yang ngelawan Michael Baltan tuh. Nah di seriesnya nggak ada, ya cuma buat nambahin aja guys. Jadi kemungkinan kecil banget. Nah buat scan majalah cuman sampai situ doang, gak banyak yang bisa kita bahas dan komentarin. Karena ya di sini cuman gambar-gambar gitu doang. Ya sebenarnya bagus sih, karena supaya nggak spoiler banget. Gambar biasa aja udah cukup ya kan. Intinya spoiler episode terakhir Blazar pasti menang. Jadi selanjutnya kita bakal bahas perihal Tales of Sword. Langsung aja kita bahas. Ya, untuk Tales of Sword beberapa minggu yang lalu, Tales of Sword sempat bocor dari gambar gitu ya. Ya, mungkin gambar DX dari Tales of Sword mungkin. Dimana mungkin benar, untuk Tales of Sword ini akan ada hubungannya dengan Garamon, karena di sini ada gambar Garamon di atas gambar Tales of Sword-nya. Jadi wajarnya aja, pedang Tales of Sword ini beda banget sama Blazarnya, karena pedang ini bukan dari Blazar, melainkan dari Garamon. Dimana untuk Tales of Sword ini diberi dengan dominan warna hijau. Nah kan jauh banget guys, Blazar biru merah silver ke hijau, ya jauh juga ya kan. Ya sekali lagi wajar, karena ini kan dari Garamon.
Di bagian tengahnya pedangnya juga ada bagian bulat gitu berwarna biru, dan di sampingnya ada tuas gitu yang kemungkinan buat narik pedangnya, dan kemungkinan juga bagian bulatnya itu nanti muter setelah ditarik tuasnya. Kayaknya nggak jauh-jauh dari nge-finishing deh ya. Nah, uniknya lagi, untuk DX ini lumayan loh ya dari segi size, karena terlihat di sana tulisan 50 cm. Nah, biasanya kan DX pedang-pedang gini ya ada yang 30 cm doang ya kan. Ini 50 cm, jadi lumayan gede. Karena kan ya biasanya DX buat anak-anak ya kan. Beda sama Ultra Replika yang buat bapak-bapak, om-om sama kakek-kakek. Jadi untuk DX ini sebuah inovasi baru lah ya. Nah, ada lagi yang unik di sini karena di bagian bawah ada seperti gambar-gambar siluet gitu yang berwarna hitam, tapi bukan siluet Ultraman ya. Dimana kemungkinan ini masih berhubungan dengan Tillsonet Sword. Ya, mungkin kayak mode kedua dan mode ketiga dari Tillsonet Sword ya. Dimana di sini kayak digabungin sama pedang lain. Makanya jadi kayak ada dua pedang itu yang disatuin. Dan yang kedua ini bentuknya mirip kelelawar. Maksudnya apa ini ya? Kalau gua mungkin ada ketinggalan info bisa kalian ya koreksi di kolom komentar lah ya. Apakah mau jadi Commander Evil gitu? Nah, itu dia untuk Tillsonet Sword. Gimana menurut kalian? Keren, biasa aja, atau malah jelek? Gua sih pas ngeliat ya oke-oke aja. Tapi kalau nanti pas pakai Blazar kayaknya perlu adaptasi dia. Soalnya warnanya guys, bukan berarti warnanya jelek ya. Cuman perbedaan Blazar sama pedang itu ya jauh banget gitu. Ya tapi seperti yang gue bilang, ini kan dari Garamon, bukan dari Blazar langsung. Selanjutnya kita bakalan bahas footage terbaru dari Ultraman Blazar. Untuk footage di sini udah lumayan banyak, dimana di sini banyak menampilkan pertarungan antara Blazar dengan Bazanga yang pastinya akan terjadi di episode 1 nantinya. Di footage yang pertama, nah di sini jelas sama seperti yang ada di trailer. Di saat Blazar ngepose, kamera di bawah ada asap, color gradingnya yang mantap itu, the best. Yang kedua, di sini masih dengan Blazar yang nge-fighting pose, namun dari kamera depan. Dari sini jadi mirip The Next banget, weh. Dari sebelum-sebelumnya juga udah mirip The Next, yang pas dari kamera depan jadi mirip banget. Yang ketiga, ada Bazanga yang mungkin ini di saat dia baru-baru muncul di bumi dan ingin menghancurkan kota. Karena terlihat di sini Bazanga masih mau nyenggol bangunan. Yang keempat, di sini ada Blazar tengah melawan Bazanga. Waduh, kristal di kepalanya tuh jadi keren, weh. Emang buat tampilan ciri khas Blazar itu di malam hari sih. Yang kelima masih sama, yaitu Blazar tengah bertarung melawan Bazanga, tapi di sini ngenonjok make paha. Di footage yang keenam masih bertarung dengan Bazanga. Di sini Blazarnya kayak sambil lompat gitu untuk ngenindih si Bazanga. Yang ketujuh ada Bazanga yang kemungkinan di sini di saat dia akan ingin menghancurkan kota. Yang kedelapan masih dengan Bazanga, tapi di sini diperlihatkan Bazanga tengah diserang, tapi nggak tahu dia ini diserang oleh siapa. Kebanyakan sih fans bilangnya ya kayak paramiliter gitu, karena di episode 1 kan masih belum ada Scourge. Atau bisa jadi ini dari serangan Blazar yang dari tangan-tangan itu ya. Ya kayak serangan pistol gitu lah ya. Yang ke-9 di sini menampilkan Garon. Asli tambah keren guys, gahar-gahar. Yaitu dia buat footage terbaru dari Ultraman Blazar yang keluar sampai saat ini. Entah kedepannya bakal nambah lagi atau enggak, tapi ya walau banyak, ya nggak banyak juga sih yang bisa kita komentarin dah. Ya bagusnya nggak banyak spoilernya ya kan. Selanjutnya kita akan ke bahasan terakhir, yaitu ke kaiju-kaiju dari Ultraman Blazar yang tidak sengaja bocor. Dimana di sini menampilkan 5 kaiju baru yang muncul dari Ultraman Blazar seperti Laivira, Niji Kakashi, Tanagula dan lain-lain. Tapi jelas di sini kita nggak usah bahas si Bazanga lagi ya. Langsung aja di kaiju yang pertama, yaitu Gedos. Gedos adalah kaiju yang juga bermotifkan ikan yang berwarna biru dan dikatakan Gedos akan muncul pada episode kedua dari Ultraman Blazar. Untuk desain ini lumayan keren loh ya kalau dari gua. Apalagi yang gue suka itu pada bagian belakang kepalanya itu, dan juga mungkin berwarna putih dan biru, karena kan katanya Gedos ini kaiju bermotif ikan yang berwarna biru. Kaiju yang kedua, Tanagula. Tanagula adalah kaiju yang bermotifkan kumbang raksasa yang katanya bercorakan kuning. Tapi yang gue lihat nggak ada kuning weh, yang gue lihat coklat putih krem gitu. Ya mungkin nggak terlalu kelihatan ya karena gambarnya kayak masih diberi efek-efek glitch gitu. Makanya bentuk paling jelas dan HD-nya tunggu lagi. Nah di bagian kedua tangan diberi dengan sebuah pedang atau sabit. Bagian kepalanya lumayan ngeri sih kalau dari gue ya. Bagian dada yang kayak ulat itu apa pula weh. Mungkin sebagian dari kalian ada yang geli ya, mungkin. Dan sayangnya masih belum diketahui Tanagula ini akan muncul di episode berapa. Yang ketiga, Niji Kakashi. Ya, untuk Niji Kakashi ini masih belum diketahui akan muncul pada episode berapa. Dan secara desain ini lumayan sih ya, dimana ada terdapat corak seperti merah, kuning, dan oranye yang gua lihat. Dan kepalanya juga katanya dapat buka tutup gitu, dan ekornya juga katanya menjulur seperti sebuah pedang. Ya kemungkinan ekornya bakal tajam layaknya pedang ya kan. Asli gue ngeliat ini kayak Space Beast weh. Apalagi kepalanya gue liat mirip Pedolion.
Dan katanya kalau mengikuti rumor, Niji Kakashi ini bakal jadi robot tim Scar juga. Ya mungkin mirip King Joe Stories Custom ya. Apakah jadi Niji Kakashi Scar Custom atau Niji Kakashi Scar Mode gitu? Ya lihat aja nanti pas udah tayang guys. Yang keempat, Levira. Ya, di sini ada bentuk dari Levira yang asli serem banget weh. Dengan desain dominan berwarna putih di bagian tangan seperti kayak bunga-bunga gitu, kepala botak dengan mata berwarna biru. Aduh, itu mulutnya weh. Ini kaiju terserem di Blazar sejauh ini sih kalau dari gue ya. Dan juga Levira ini mempunyai 4 kaki. Ini mirip-mirip Zogo form keduanya gitu ya. Dan dikatakan Levira akan debut di episode keempat. Nah kalau kita mengikuti rumor, katanya kan Levira villain utama di Blazar tuh. Tapi gue ngeliat ini jadi kurang yakin loh ya. Karena bentuknya lebih masuk ke kaiju mingguan biasa. Tapi ya lihat aja nanti guys. Yang terakhir, Dolgo. Dolgo adalah kaiju yang mirip seperti sebuah gunung dengan dilengkapi sebuah miriam di masing-masing punggungnya dan dilengkapi sebuah lingkaran di atas kepalanya dan memiliki warna hijau. Ya ini mungkin kaiju yang bermotif tumbuhan gitu loh ya, karena dulu kan ada kaiju yang motif pohon di Mebius deh kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Nah, si Dolgo ini kemungkinan juga bermotifkan tumbuhan, dimana warnanya juga kayak hijau-hijau tumbuhan gitu ya kan. Nah untuk Dolgo ini akan debut pada episode kelima dari Ultraman Blazar. Oke, ya itu dia untuk info-info yang lumayan hangat dari Ultraman Blazar. Gimana menurut kalian? Asli lumayan banyak ya. Walaupun untuk dari scan majalah dan footage-nya itu nggak banyak yang bisa kita komentari. Dan kita akan nantikan akhir bulan nanti apakah akan ada scan majalah baru dari Blazar atau info Blazar lainnya. Ingat, bahas case nanti dulu karena nunggu sampai case-nya habis dulu di reveal ya. Ada juga tentang Ultra 7 If Story itu. Asli gua mau bahas cuman kebelet berak weh. Ya intinya buat CGI-nya patut diacungi jempol. Oke, yaitu dia untuk Ultraman Bureza. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kalian makhluk bumi ini tidak ketinggalan info-info dan rumor-rumor perihal Ultraman Blazar lainnya di channel ini. Bye-bye!